Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Darmadi, kelas ada 2, NIM 2281131063, akan menjawab soal UAS dari mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir dengan dosen pengampu Bapak Haji Afif Hussein LCMA. Baiklah, pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian ilmu tafsir dan bedakan secara tegas dengan tafsir. Mengapa penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufasir, sertakan pandangan ulama ilmu tafsir. Jadi yang pertama, mungkin yang akan saya jawab adalah pengertian tafsir dan ilmu tafsir. Tafsir dalam lingkup bahasa, tafsir berasal dari istilah al-fars atau al-fasr, yang berarti menguraikan, mengungkapkan atau memperlihatkan arti yang tidak tepat. Dalam konteks istilah, tafsir merupakan hasil dari upaya manusia untuk menggali makna-makna ayat Al-Quran, peraturan-peraturannya, serta hikmah yang ada di dalamnya sesuai dengan batasan kemampuan manusia. Sedangkan ilmu tafsir adalah metodologi atau ilmu yang digunakan sebagai alat. Ini adalah sekumpulan kaidah dan prinsip beserta diskusi yang berfungsi sebagai panduan dalam menafsirkan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan. Ilmu ini meliputi topik tentang asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan maki madani. Dan tegas tafsir dan ilmu tafsir ini dilihat dari statusnya. Ilmu tafsir itu adalah produk atau hasil pemikiran, sedangkan ilmu tafsir yaitu alat atau metode berpikir. Dilihat dari objek kajiannya, tafsir yaitu ayat-ayat Al-Quran secara langsung. Sedangkan untuk status ilmu tafsir itu kaidah-kaidah dan cara menafsirkan. Sedangkan tujuannya, tafsir adalah menjelaskan maksud firman Allah. Tujuan ilmu tafsir adalah menjaga mufasir agar tidak keliru dalam menafsirkan. Itu dilihat dari perbedaan tafsir dan ilmu tafsir. Sedangkan selanjutnya, mengapa ilmu tafsir menjadi syarat utama? Jadi penguasaan ilmu tafsir merupakan SIM bagi seorang mufasir. Tanpa adanya pengetahuan ini, seseorang tidak sedang melakukan tafsir terhadap Al-Quran, mereka hanya menyampaikan pandangan pribadi atau tafsir birro'i al-mazmum. Berikut adalah alasan utama yang dapat dipertimbangkan. Ada beberapa. Yang pertama, menghindari subjektivitas yang berlebih. Tanpa panduan ilmu tafsir, individu itu tidak dapat dengan mudah mendorong makna suatu ayat agar relevan dengan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Yang kedua, alasan utamanya yang kedua adalah memahami konteks. Ilmu tafsir memberikan mufasir wawasan mengenai waktu dan alasan turunnya ayat atau asbabun nuzul, sehingga ayat yang dipahami secara utuh tidak diinterpretasikan secara sembarangan. Yang ketiga, ketepatan bahasa. Jadi Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab yang istimewa. Ilmu tafsir melibatkan kaidah tata bahasa yang biasa kalau di pondok itu ada ilmu nahwu, shorof, dan balaghah yang menjamin mufasir tidak salah dalam menafsirkan struktur kalimat. Sedangkan pandangan ulama terkait tafsir dan ilmu tafsir adalah beberapa ulama besar itu memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya disiplin ilmu ini. Contohnya Imam Zarkasi dalam kitab Al-Burghon
Al-Burhan, beliau menegaskan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah atau kitab-kitabnya Allah. Beliau memandang ilmu ini sebagai induk karena menjadi kunci untuk mengeluarkan hukum dan hikmah. Selanjutnya soal yang nomor 2 adalah uraikan perbedaan tafsir bil maksud dan tafsir bil ro'i dari segi sumber dan metode, dan juga berikan masing-masing satu contoh penafsirannya. Dalam dunia Al-Quran, metode penafsiran secara garis besar terbagi menjadi 2 kutub utama. Yang pertama, tafsir bil matsur atau berbasis riwayat, dan tafsir bil ro'i yang berbasis nalar. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tafsir bil matsur. Tafsir ini mengandalkan sumber-sumber tradisional yang sudah ada sejak zaman Nabi dan para sahabat. Mufassir atau penafsir itu tidak memasukkan pendapat pribadinya, melainkan hanya mengumpulkan dan menjelaskan riwayat yang ada. Dari sumber Al-Quran, ayat dijelaskan oleh ayat lain seperti hadis Nabi Muhammad SAW serta penjelasan para sahabat dan tabi'in. Metode mufassir mencari riwayat yang sahih lalu mencantumkannya untuk menjelaskan sebuah ayat. Fokusnya adalah menjaga kemurnian makna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi contoh penafsirannya saat menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi mufassir itu merujuk pada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa jalan yang lurus itu adalah Islam atau Al-Quran. Yang kedua, tafsir bil ro'i. Jadi tafsir ini menggunakan akal pikiran atau ijtihad sebagai instrumen utama, namun tetap berpegang pada aturan bahasa Arab dan kaidah-kaidah syariat. Sumbernya ini dari ijtihad atau pemikiran mufassir, bisa dari kaidah kebahasaan atau sastra atau tata bahasa, dan juga logika atau fakta ilmiah yang relevan. Metodenya, mufassir ini menganalisis susunan kata atau konteks kalimat dan tujuan hukum untuk menarik kesimpulan makna yang mungkin belum dijelaskan secara tekstual dalam riwayat kuno. Contohnya saat menafsirkan kata duha atau waktu duha, jadi mufassir menggunakan analisis bahasa untuk menjelaskan bahwa sumpah Allah dengan waktu duha menunjukkan pentingnya waktu pagi bagi produktivitas manusia dan kesehatan jiwa. Yang ketiga adalah soal nomor 3 adalah analisis fungsi asbab al-nuzul adalah memahami ayat Al-Quran. Apakah setiap ayat memiliki sebab turun, dan jelaskan dengan argumentasi ilmiah dan rujukan ulama. Saya jawab atau kami jawab, maaf Pak dosen. Memahami Al-Quran tanpa mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ibarat membaca potongan pesan singkat tanpa tahu konteks pembicaraannya. Kita mungkin tahu artinya, tapi bisa salah paham akan tujuannya. Berikut uraian mengenai fungsi asbabun nuzul. Yang pertama, fungsi asbabun nuzul dalam memahami ayat. Secara ilmiah, asbabun nuzul itu berfungsi sebagai konteks historis. Berikut adalah kegunaan praktisnya. Yang pertama, menghindari salah paham. Ada ayat yang secara tekstual terlihat umum, padahal maksudnya khusus untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Tanpa tahu sebabnya, seseorang bisa salah menerapkan hukum tersebut. Selanjutnya, mengetahui hikmah penetapan hukum.
kita bisa memahami mengapa Allah mengharamkan sesuatu secara bertahap seperti khomer atau miras. Nah, ini membantu dalam dakwah yang persuasif. Selanjutnya, mengkhususkan hukum yang umum. Dalam kaidah usul fikih terdapat perdebatan apakah yang diambil itu keumuman lafaz atau kekhususan sebab. Asbabun nuzul menjadi barometer untuk menentukan batasan hukum tersebut. Selanjutnya, mempermudah hafalan dan pemahaman. Jadi manusia lebih mudah mengingat sesuatu jika ada cerita atau peristiwa yang melatar belakanginya. Yang kedua, apakah setiap ayat memiliki sebab turun? Jawabannya singkat, tidak. Jadi para ulama itu membagi ayat Al-Quran itu menjadi dua kategori besar berdasarkan latar belakang turunnya. Yang pertama, ibtidai atau turun tanpa sebab khusus. Nah, ini adalah kelompok mayoritas ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini turun sebagai inisiatif wahyu yang untuk memberikan petunjuk, menceritakan kisah umat terdahulu atau menjelaskan tentang kiamat dan tauhid tanpa harus menunggu ada kejadian atau pertanyaan dari sahabat terlebih dahulu. Selanjutnya, ghairu ibtidai atau turun karena sebab khususnya. Jadi ayat yang turun untuk merespon suatu peristiwa, menjawab pertanyaan Nabi atau menyikapi tindakan-tindakan orang-orang kafir atau mukmin pada saat itu. Jadi rujukan ulama dari jawaban nomor 3 tersebut ilmu tafsir itu telah merumuskan klarifikasi dengan tegas. Yang pertama, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian besar. Ada yang turun secara langsung atau ibtidaan, dan ada yang turun mengikuti suatu peristiwa atau pertanyaan. Beliau menekankan bahwa tidak semua ayat itu harus dicari-cari sebab turunnya, karena banyak ayat yang turun semata-mata sebagai petunjuk umum. Yang kedua, Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul, sebagai pelopor dalam disiplin ilmu ini, beliau menegaskan bahwa tidak halal bagi seseorang berbicara tentang sebab turunnya ayat kecuali berdasarkan riwayat dan mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat tersebut. Contohnya para sahabat. Soal yang keempat adalah jelaskan konsep Makki dan Madani serta urgensinya dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran. Berikan contoh ayat dan implikasinya terhadap penafsiran, hukum, atau sosial. Nah, jadi konsep Makki dan Madani adalah cara ulama mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan periode turunnya, yaitu sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi kita bahas pengertian Makki dan Madani. Makki adalah ayat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, walaupun turunnya tidak selalu di Mekah. Ciri umumnya menekankan tauhid, keimanan, hari akhir, akhlak, dan kisah umat terdahulu. Biasanya gaya bahasanya cenderung pendek atau puitis, dan biasanya nadanya itu bernada keras atau tegas. Sedangkan Madani adalah ayat yang turun setelah hijrah ke Madinah. Ciri umumnya itu biasanya mengatur hukum, ibadah sosial, terus muamalah, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Jadi biasanya gaya bahasanya itu cenderung panjang, detail, dan menggunakan bahasa yang tenang. Urgensinya memahami perkembangan pesan tersebut adalah mengapa kita perlu tahu sebab sebuah ayat itu Makki atau Madani. Jadi yang pertama, mengetahui sejarah pendidikan atau tarbiyah. Al-Quran tidak diwahyukan dalam satu waktu dengan kumpulan peraturan. Ya, terlebih dahulu membimbing jiwa manusia melalui iman, sebelum akhirnya memberikan tanggung jawab atau madani. Yang kedua, menentukan hukum yang berlaku atau nasikh mansuh. Nah, ketika terdapat dua ayat yang terlihat saling bertentangan mengenai suatu peraturan, para cendekiawan itu akan mencari mana yang
bersifat madani. Jadi ayat madani atau ayat yang muncul kemudian biasanya dijadikan sebagai keputusan akhir yang melengkapi atau menggantikan peraturan yang sebelumnya ada. Contoh ayat Makki itu di surat Al-Ikhlas itu ayat 112. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Pengertiannya seperti itu. Jadi implikasi penafsirannya itu adalah ayat ini menegaskan dasar keimanan atau tauhid. Fokusnya bukan hukum, tetapi membentuk keyakinan dan akhlak untuk menunjukkan bahwa sebelum bicara aturan sosial, Al-Quran terlebih dahulu membangun iman. Selanjutnya contoh yang ayat madani itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi implikasi penafsirannya itu adalah ayat ini berisi kewajiban hukum ibadah karena turun di Madinah saat umat Islam sudah terbentuk sebagai masyarakat. Maka perintahnya bersifat praktis dan mengikat. Soal yang kelima atau yang terakhir adalah menurut pandangan Anda, apa dampak keilmuan dan sosial dari penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir, khususnya di era digital? Jelaskan dengan pendekatan akademik dan contoh kasus. Jadi menurut pandangan saya, ilmu tafsir adalah seperangkat kaidah dan metode ilmiah untuk memahami Al-Quran secara benar, seperti memahami konteks turunnya ayat, bahasa Arab, sebab turunnya ayat, serta keterkaitan antara ayat. Jadi penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir, apalagi di era digital, ini berpotensi menimbulkan dampak serius bagi baik secara keilmuan maupun sosial. Dampak keilmuannya apa? Ya dampaknya bisa memahami teks yang keliru. Jadi tanpa ilmu tafsir, seseorang cenderung memahami ayat itu secara harfiah dan terlepas dari konteksnya. Contohnya ada di surat At-Taubah ayat 5 tentang memerangi orang-orang musyrik. Sering dipahami sebagai perintah kekerasan umum, padahal secara tafsir ayat ini adalah turun dalam konteks perang tertentu dan berlaku pada pihak yang melanggar perjanjian. Dampak keilmuan, jadi Al-Quran itu dipahami secara parsial, tidak utuh dan menyimpang dari maksud syariat. Terus selanjutnya, hilangnya otoritas ilmiah. Jadi di era digital, siapapun bisa menafsirkan ayat melalui media sosial tanpa latar belakang keilmuan. Soalnya sekarang banyak teman-teman atau orang-orang itu menafsirkan sebuah ayat Al-Quran itu menggunakan media sosial. Dampaknya apa? Ya ulama dan akademisi tidak lagi dijadikan rujukan. Malah yang dijadikan rujukan itu adalah Google. Terus tafsir ilmiah disamakan dengan opini pribadi. Nah, ini menyebabkan dekadensi keilmuan karena ilmu agama tidak lagi diukur dengan metodologi tanpa popularitas. Dampak sosialnya apa? Yang pertama, munculnya sikap ekstrim dan dari masyarakat atau penafsiran tanpa kaidah ini sering menghasilkan pemahaman hitam putih. Contoh kasusnya ayat tentang kafir dan iman dipakai untuk menghakimi orang lain. Ayat amar ma'ruf nahi munkar dijadikan pembenaran tindakan kasar. Ini dampak sosialnya meningkatkan intoleransi, konflik atau konflik antar kelompok umat. Selanjutnya dampak sosialnya yang kedua, penyebaran hoax keagamaan di era digital. Jadi media sosial mempercepat penyebaran potongan ayat tanpa penjelasan tafsir. Contohnya potongan ayat tentang kepemimpinan atau hukum sosial dijadikan alat propaganda.
Ayat disebar sebagai konteks untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Akibatnya masyarakat awam tuh bisa bingung. Jadi bingung masyarakat, agama yang dipersepsikan itu keras atau tidak ramah. Selanjutnya dampaknya adalah dampak praktik hukum dan kehidupan sosial. Jadi tanpa ilmu tafsir, ayat hukum diterapkan tanpa melihat syariat dan tujuan. Terus nilai keadilan, kemaslahatan dan rahmat Islam terabaikan. Contoh sederhana, ayat hukuman dipahami kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, tujuan pencegahan, dan prinsip kasih sayang dan keadilan.